Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Prof. Mardiasmo, Ketua IAI. Apa kabar, Pak Wamen? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Apa kabar Pak Bambang? Baik, baik. Ya. Yang Alhamdulillah. terhormat para senior, Pak Saki Baritwan, Ibu Ilya, dan tentunya Prof. Dian Agustia, selaku Ketua Kompartemen Akuntansi Pendidik, para pembicara, pemakalah, dan tentunya para peserta, para anggota IAI yang saya banggakan. Pertama, terima kasih atas undangan untuk Simposium Nasional Akuntansi, dan saya apresiasi IAI yang tidak pernah berhenti untuk selalu menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang tentunya sangat penting dalam membawa peran akuntan menghadapi perubahan zaman. Nah, kebetulan zaman yang kita hadapi ini memang zaman yang barangkali memang sedang mengalami perubahan. Ya, kalau kita ingat ketika PBB meratifikasi SDG (Sustainable Development Goal) tahun 2015 kemarin, maka kita melihat bahwa dunia sedang berupaya untuk menjadi tempat yang lebih baik bagi penduduknya. Dan kalau kita lihat kenapa SDG ini muncul, ini adalah lebih sebagai antisipasi dari belum berhasilnya berbagai macam paradigma pembangunan yang dibangun sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari periode 50-an sampai sebelum tahun 2000, paradigmanya memang sangat berat tekanannya pada ekonomi, ya, sehingga dianggap bahwa ekonomi sukses, pembangunan pasti sukses. Namun tentunya bagi para akuntan yang mungkin pada tahun-tahun pertama mempelajari ekonomi mikro dan makro akan menyadari bahwa ekonomi saja bisa berpotensi menyebabkan market failure. Karenanya di tahun 2000 untuk mengatasi market failure tersebut dilahirkanlah waktu itu adalah Millennium Development Goals, di mana upaya pembangunan ekonomi itu disandingkan dengan pembangunan sosial. Nah, tetapi dalam perkembangannya MDG ternyata belum juga menjawab berbagai permasalahan mendasar, terutama permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan. Sehingga lahirlah SDG yang merupakan upaya untuk lebih melengkapi MDG, di mana dimensi ekonomi dan sosial diperkaya dengan dimensi lingkungan. Dan kita semua tahu istilah sustainable development adalah bukan istilah baru, ini adalah istilah lama, tetapi lebih berkonotasi hanya urusan ekonomi dengan lingkungan. Nah, dengan membuat format baru, yaitu Sustainable Development Goals, dengan 17 goals yang Bapak Ibu mungkin sudah pelajari atau sudah ketahui sebelumnya, maka diupayakan agar di halaman berikutnya ada keterkaitan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Cara membaca SDG sebenarnya simpel, yaitu bahwa pembangunan ekonomi misalkan tidak akan sustainable tanpa disertai dengan pembangunan sosial dan atau pembangunan lingkungan. Demikian juga pembangunan yang hanya berorientasi lingkungan tidak akan sustainable kalau tidak ditunjang dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, dengan cara membaca seperti itu, maka diharapkan para pengambil kebijakan ya di pemerintah atau yang bertanggung jawab terhadap masalah pembangunan tidak akan pernah melupakan satu dari tiga aspek tersebut. Kami juga menyadari terutama waktu di Bappenas bahwa ketika kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi misalkan, tetapi kemudian di sisi lain ada isu misalkan ketimpangan, kemudian ada isu misalkan potensi kerusakan lingkungan, maka kita tahu bahwa upaya memacu pertumbuhan itu tidak akan berhasil, ataupun kalau berhasil hanya akan dalam jangka waktu pendek. Padahal kita menginginkan pembangunan itu bermanfaat untuk sepanjang masa. Nah, karenanya kita harus kemudian memainstreamkan, mengarus utamakan SDG di dalam strategi ekonomi pembangunan kita. Apalagi hari ini atau sejak beberapa saat yang lalu, dunia sudah masuk revolusi industri keempat, di mana era revolusi industri keempat itu berimplikasi, misalkan di satu sisi ada yang barangkali mengkhawatirkan, yaitu ada peluang pekerjaan yang hilang, ya terutama
pekerjaan yang bersifat repetitif, ya. Jadi pekerjaan yang bisa digantikan oleh otomasi atau pekerjaan yang repetitif diperkirakan akan hilang. Tetapi tentunya ini adalah satu aspek yang barangkali dianggap negatif, tetapi di sisi lain dengan munculnya revolusi industri keempat dengan berbagai turunannya, maka akan ada peluang yang cukup besar untuk pekerjaan baru. Ya, ada peluang tambahan sampai 46 juta pekerjaan baru, terutama di berbagai sektor, ya, kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail. Dan ini adalah sektor yang biasa, ya, bukan sektor yang unik, tapi sektor yang sudah kita pernah hadapi sebelumnya. Namun yang paling penting adalah ada potensi 10 juta jenis pekerjaan yang tadinya tidak ada menjadi muncul karena adanya sentuhan teknologi yang baru ini. Nah, inilah yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman akuntan, jenis pekerjaan apa saja yang akan muncul dengan adanya teknologi tersebut. Nah, tentunya yang harus kemudian diupayakan dalam kita memaintain pembangunan ekonomi yang seimbang itu adalah pekerjaan yang hilang atau yang repetitif tadi nantinya bisa digantikan dengan jenis pekerjaan yang baru. Syukur-syukur tentunya lebih banyak yang baru daripada yang hilang. Nah, di halaman berikut kita bisa melihat kira-kira bagaimana tatanan bisnis akuntansi ya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dan saya yakin di teman-teman akuntan yang terutama membawai sistem informasi akan sudah memahami ya isu-isu yang ada di slide ini. Di mana revolusi industri keempat yang bisa menjadi ciri yang langsung kita lihat secara kasat mata. Yang pertama adalah munculnya big data. Ya, kalau para akuntan biasanya bergantung kepada misalkan data untuk pengisian laporan keuangan atau analisa laporan keuangan, maka ke depan data tersebut ini akan diperkaya dengan sumber data baru, ya, terutama data yang non finansial, karena kita bicara mengenai behavior yang bisa terefleksikan dengan adanya aktivitas yang berbasis digital. Kemudian jangan lupa akan makin kuat peran dari AI, artificial intelligence, ya, di mana kecerdasan manusia dicoba untuk direplikasi atau ditiru istilahnya oleh mesin, ya, machine learning, yang kemudian perannya kadang-kadang malah bisa mengganti manusia. Paling tidak untuk keputusan-keputusan yang tidak membutuhkan intuisi atau yang tidak membutuhkan wisdom, tapi yang benar-benar istilahnya rasional, mungkin hampir 100%. Ya. Nah, ciri lain yang juga makin kental saat ini adalah cyber security, ya, di mana sekarang para akuntan untuk bisa memastikan kerahasiaan data, tentunya harus memastikan adanya investasi yang cukup, ya, untuk bisa menjaga keamanan cyber. Ya. Bagi para akuntan yang saat ini bekerja di bank, pasti mengetahui persis bahwa bank tempat Bapak Ibu bekerja itu invest cukup besar untuk cyber security karena mungkin setiap hari ada ribuan atau puluhan ribu hackers yang berusaha untuk mengganggu atau mencari manfaat dari sistem data perbankan. Ya, tentunya diharapkan kita jangan sampai kebobolan, ya, karena itu akan langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan maupun dunia perbankan. Nah, terkait dengan pekerjaan, maka automation ini akan menjadi ciri khas ke depan, ya, di mana pabrik-pabrik manufacturing ya tidak lagi mengandalkan sumber daya manusia, mengandalkan pekerja istilahnya, tetapi lebih mengandalkan pada mesin dan posisi manusia itu adalah sebagai supervisor. Ya. Nah, dengan big data, AI, cyber security, automation, maka kita bisa melihat kira-kira pekerjaan apa yang akan prospektif di masa-masa mendatang. Nah, barangkali ini kembali lagi pengamatan awal, ya, tapi tentunya teman-teman IAI yang lebih tahu, ada kemungkinan financial accounting dan low level auditor yang bisa terkena dampak. Terkena dampak karena fungsinya akan digantikan oleh revolusi industri keempat, ya, baik dengan terutama oleh artificial intelligence yang didukung dengan adanya big data, dilindungi oleh cyber security. Ya, itulah. Dan satu lagi, sistem akan membuat yang biasa dikerjakan orang itu akan digantikan dengan mesin. Nah, apa pekerjaan yang prospektif ke depan? Misalkan data analis and scientist atau data science tepatnya.
Ya, tidak lagi kita bicara hanya statistik, tapi kita sudah bicara data scientist. Kemudian AI and machine learning, ya, general and operation managers tetap penting. Nah, ini yang menarik adalah bagi yang information system adalah software and application developer and analyst. Jadi kelebihan Bapak Ibu dalam memahami akuntansi ini harus bisa diterjemahkan ke dalam baik software maupun apps yang kemudian bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan ataupun audit. Ya, demikian juga yang lain yang tetap akan bisa berkibar adalah sales and marketing professionals, ya, meskipun bentuknya nanti adalah bentuk digital marketing, ya, dan berbagai macam profesi lain, terutama ya tentunya terkait dengan teknologi. Satu hal yang barangkali teman-teman akuntan harus dalami adalah mengenai digital transformation, ya, karena ini sesuatu yang unavoidable. Ini sudah ada di tengah kita sedang melakukan prosesnya sebenarnya, transformasi digital, dan yang paling penting adalah bagaimana para akuntan beradaptasi sekaligus mengantisipasi transformasi digital tersebut. Nah, apa kira-kira perubahan peran akuntan dan auditor akibat disrupsi teknologi tersebut? Dari penjelasan di halaman sebelumnya, kita bisa melihat bahwa peran akuntan ke depan, ya, istilahnya tidak lagi terlalu terpaku kepada technicality, ya, terpaku kepada skill atau keterampilan, tapi lebih berperan sebagai analis, ya, analis bisnis dan tugas yang bernilai tinggi. Kenapa? Karena data yang Bapak Ibu nanti harus lihat, kembali lagi tidak hanya data laporan keuangan, tetapi data yang kemudian dikombine dengan sumber yang berasal dari big data tersebut, ya, sehingga kemampuan Bapak Ibu melakukan analisa data menjadi berbeda, ya, dibutuhkan spesialisasi yang lebih kuat lagi. Kemudian juga pemberian servis akuntansi yang secara lebih efisien dan mobile, ya, artinya tidak lagi dalam bentuk misalkan laporan keuangan yang tebal atau laporan audit yang tebal, tapi melalui misalkan aplikasi dengan smartphone, dengan tablet, ya, sehingga klien merasa lebih mudah dan lebih gampang mengakses hasil analisa Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, ya, kalau dulu kita selalu berhadapan dengan keterbatasan memori atau keterbatasan hard disk, ya, untuk menyimpan data-data yang begitu banyak, sekarang tidak ada lagi hambatan tersebut. Segala sesuatunya tinggal menggunakan cloud computing, ya, seolah-olah tidak ada batas, ya. Dan satu hal lagi yang sangat, ya, sebagai ekonom pada waktu di kampus maupun di Kementerian Keuangan bersama Pak Mo, kita selalu khawatir dengan underground ekonomi, ya. Ini kegiatan ekonomi yang istilahnya tidak membayar pajak. Nah, tentunya secara pajak mungkin mereka bisa berkelit, tetapi bagaimanapun akhirnya mereka membutuhkan laporan keuangan, dan dengan adanya big data, maka underground ekonomi ini akan bisa terbaca. Dan peran akuntan akan menjadi lebih hebat lagi, karena underground ekonomi yang bagi para ekonom ini merupakan hal yang benar-benar memusingkan, ini bisa dibantu, ya. Dan kemudian peran Bapak Ibu sebagai auditor, ya, bagi yang profesinya lebih sebagai auditor, ini akan menjadi lebih kredibel dan handal, ya, karena teknologi akan menghasilkan big data perusahaan secara komprehensif dan lengkap, ya. Meskipun, ya, apa namanya, saya tidak ada di bidang akuntansi, tapi kebetulan istri saya pernah menjadi auditor. Auditor itu, dan juga saya pernah jadi komite audit. Auditor itu akan tentunya tidak bisa mengaudit semuanya, ya. Pasti dilakukan adalah sampling. Nah, dengan sampling pasti ada keterbatasan, meskipun sudah dilakukan misalkan randomize yang sudah sangat baik ataupun representatif sampling yang sudah lebih canggih, tetapi tentunya data yang komprehensif dari big data ini akan lebih handal, ya. Bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan data yang barangkali tidak akan muncul kalau hanya mengandalkan data-data konvensional atau data-data keuangan yang memang biasa dihasilkan oleh suatu kegiatan. Dan konsekuensinya kita harapkan korupsi akibat financial engineering dapat diminimalisasi. Ya, memang ini ada kayak semacam apa namanya, pisau bermata dua. Di satu sisi teknologi informasi bisa menghasilkan big data yang bisa melakukan audit lebih komprehensif, tapi di sisi lain teknologi informasi ini bisa dipakai juga untuk financial engineering,
Tapi kita harapkan dengan kemampuan Bapak Ibu mempelajari data science, maka korupsi bisa diminimalisasi. Dan tentunya akuntan dan auditor turut menyuarakan penerapan SAP ya yang berbasis akrual ya. Lanjut. Nah, karenanya ini kembali lagi karena kompartemen akuntan pendidik maksud saya, maka barangkali pelajaran akuntansi atau mata kuliah atau jurusan akuntansi ke depan perlu tetap mengedepankan ilmu akuntansi dasar ya, karena itu adalah basic yang harus difahami oleh setiap akuntan, tetapi konten teknologi otomatisasi tampaknya harus dibuat lebih dalam ya, dalam pengertian akuntan masa depan diharapkan juga punya skill yang cukup memadai ya untuk ikut dalam transformasi digital sekaligus bisa mendorong otomatisasi ya. Dan satu hal lagi ya, kalau saya ingat dulu di FEUI dan saya rasa sama dengan yang lain, akuntansi itu tidak ada konsentrasi atau tidak ada spesialisasi, paling tidak yang saya tahu di UI, maka ke depan tampaknya para akuntan harus punya paling nggak satu ya spesialisasi untuk ranah ilmu tertentu ya, karena tadi ya kompleksitas suatu bidang itu mungkin berbeda dengan bidang lainnya ya. Nah, apa kira-kira keilmuan yang akan diperlukan ya paling tidak in the near future. Nah, ini ada di bidang misalkan di Indonesia infrastruktur ya. Dengan infrastruktur yang memang kita sangat ketinggalan dan kita butuh pembangunan secara cepat, maka akan muncul tentunya kompleksitas yang berbeda ya dengan bidang ilmu dengan bidang misalkan retail ya atau bidang ilmu lain yang tidak mengalami percepatan yang luar biasa. Kemudian juga energi misalkan. Kenapa? Karena energi ke depan ini akan berubah dari energi fosil menjadi energi terbarukan dan pasti akan ada hitungan yang berbeda. Sebagai contoh, pengalaman saya dalam bidang energi selalu ada kebingungan bagi misalkan PLN atau para pengambil kebijakan ketika mereka harus memutuskan antara renewable energy yang harganya dan investasinya lebih mahal di depan, tetapi akan murah sekali di belakang, berhadapan dengan misalkan fossil fuel, misalnya dari batu bara, yang murah di depan, demikian juga biaya investasinya, tapi akan menjadi mahal di belakang. Ya. Nah, ini kan tentunya analisa yang tidak bisa kemudian diberikan begitu saja kepada orang yang hanya mengetahui masalah energi. Para akuntan dengan kemampuan analisanya, dengan pemahaman mengenai energi, harusnya bisa memberikan kepastian bahwa ketika memutuskan bagaimana yang namanya harga yang murah atau harga yang affordable, itu tidak boleh hanya melihat di depannya. Harus dilihat tentunya dalam suatu periode waktu tertentu, apakah 20 tahun, apakah 30 tahun, sehingga pengambilan keputusan juga bisa menjadi lebih tepat. Yang lainnya adalah bidang logistik dan global supply chain. Ya, jadi menurut saya bagi para akuntan ini akan makin menarik lagi ke depan, karena Bapak Ibu tidak hanya terpaku kepada ilmu akuntansinya, tetapi harus juga mulai memahami bidang yang Bapak Ibu dalami. Ya, jadi kita harapkan ke depan seorang akuntan ya mempunyai kemampuan pengelolaan risiko yang disertai dengan upaya kemampuan untuk melakukan pencegahan, tetap tentunya mempunyai etika dan integritas ya, sehingga akhirnya bisa memperkuat posisi sebagai akuntan yang berguna dan handal bagi governance di Indonesia. Nah, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi, di mana masa pandemi ini harus kita lihat sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital. Kenapa? Karena dalam era new normal, maka sebenarnya SDG secara perlahan diterapkan. Ya, kita sekarang menyadari bahwa ekonomi tidak bisa tumbuh cepat, bahkan mengalami kontraksi, bukan karena masalah keuangan, bukan karena masalah ada apa misalnya gangguan pada sistem keuangan atau stabilitas pada sistem keuangan global, tapi lebih karena pandemi. Jadi penyakit, masalah kesehatan ternyata bisa berpengaruh luar biasa pada pertumbuhan ekonomi. Dan juga berpengaruh terhadap ketimpangan, berpengaruh juga terhadap keberlanjutan dari perekonomian itu sendiri. Jadi ini adalah saat di mana kita harus melihat segala sesuatunya secara multidimensi.
Nah, penerapan new normal di halaman ini bisa dinyatakan dengan penerapan less contact economy, ya, ekonomi minim kontak. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu menjalankan ekonomi yang konvensional, yang biasa, maka yang terjadi sebenarnya adalah hyperconnectivity antar kita, antar manusia, ya. Sebagai Bapak Ibu akuntan, misalkan, bagi yang melakukan audit, ketika melakukan audit pasti akan melakukan hyperconnectivity, bertemu dengan auditi, dan tidak hanya dengan manajemennya, tapi juga melacak sampai data-data di lapangan, kemudian juga melihat laporan keuangan, bertemu dengan berbagai pihak. Ya, jadi hyperconnectivity membuat pekerjaan Bapak Ibu misalnya sebagai auditor bisa berjalan dengan lancar. Namun tentunya dalam kondisi hari ini tidak mungkin dilakukan karena ada pembatasan jarak dan upaya untuk mencegah kerumunan. Maka solusinya mau tidak mau kita harus melakukan transformasi digital lebih cepat melalui ICT. Ya, jadi ICT, teknologi informasi dan komunikasi, akan menggantikan hyperconnectivity antar manusia yang tadinya fisik menjadi virtual. Sama seperti seminar yang kita jalankan hari ini, di mana semuanya dijalankan secara virtual. Tapi artinya Bapak Ibu akuntan tidak perlu khawatir bahwa pandemi ini akan membuat pekerjaan Bapak Ibu terganggu atau berkurang, ya. Karena selama kita bisa menggantikan apa yang dilakukan secara fisikal atau tatap muka dengan sesuatu yang sifatnya virtual melalui hyperconnectivity ICT, maka kita bisa menjalankan tugas tentunya seperti biasa. Memang otomatis baik di kantor akuntan maupun di auditi klien itu harus ada pergeseran pola bisnis dan mengantisipasi bagaimana masyarakat berperilaku terhadap perubahan digital, perubahan atau transformasi digital ini. Pergeseran struktur industri pasti terjadi dan artinya Bapak Ibu para akuntan harus mulai ini, terutama yang di kiri bawah ya, mulai bisa mengapresiasi sesuatu yang virtual itu mempunyai nilai yang sama dengan sesuatu yang sifatnya interaktif. Misalnya ya, mengenai tanda tangan elektronik ya. Kadang-kadang masih ada perdebatan apakah tanda tangan elektronik itu sama sahnya dengan tanda tangan tinta basah ya. Karena dalam berbagai hal masih dituntut tanda tangan tinta basah. Padahal era digital ini sebenarnya dengan fitur security yang juga makin baik, yang namanya tanda tangan elektronik itu bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Dan kami di kantor misalkan sudah mulai membedakan mana surat yang tanda tangan elektronik, mana yang tinta basah. Dan kita upayakan yang tinta basah itu makin lama makin sedikit. Nah tentunya bagi para akuntan juga harus mulai menyesuaikan ya, bagaimana agar yang bersifat elektronik ya atau yang bersifat atau terkait teknologi ICT bisa sama sahnya dengan yang bersifat real ya atau yang bersifat fisikal. Nah, dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi ini di halaman berikut, maka memang segala sesuatunya akan berubah ya. Kita bisa membayangkan secara teknologi tadi segala sesuatunya sudah contactless ya. Segala sesuatu jalan tapi tanpa kontak atau minim kontak sama sekali. Kemudian human behavior ya. Saat ini misalkan kementerian kami sedang membuat namanya Health Pass ya. Health Pass itu intinya untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin ya terkait dengan immune certification ya, terutama nanti kalau setelah ada vaksin ya harus ada keterangan apakah orang ini sudah divaksin, divaksinnya sudah berapa kali ya. Kalau yang sekarang misalkan Health Pass yang kita buat, apakah sudah pernah rapid testnya pakai jenis apa, hasilnya apa ya, kapan ya. Kemudian kalau udah swab testnya kapan, hasilnya seperti apa, dan di mana. Ya, dan ini akan bisa kemudian menjelaskan mengenai behavior dari human tersebut. Dan kita semua tahu tracing itu sama pentingnya dengan testing. Ya, testing satu hal, tetapi tracing menjadi penting karena jenis penyakit saat ini adalah wabah yang menyebarnya begitu cepat dan begitu mudah. Ya. Kemudian dinamika industri berubah, ya, terutama dengan supply chain yang tidak akan sama dengan sebelumnya, ya apalagi dengan makin kuatnya otomasi, geopolitik segala sesuatunya akan menjadi protektif, ya. Seperti contoh kemarin Amerika melarang
sudah secara resmi melarang TikTok misalkan yang berasal dari China untuk menjadi aplikasi di Amerika ya. Jadi artinya kalau di Amerika kita tidak bisa lagi menggunakan atau bermain TikTok. Nah, kemudian regulasi juga mengarah pada undang-undang privacy yang baru karena dengan adanya transformasi digital memang segala sesuatunya menjadi open. Apalagi big data yang bisa menggambarkan behavior kita. Akan muncul ketidaknyamanan bagi sebagian orang sehingga akan menuntut adanya undang-undang yang menjaga privacy ya. Kemudian makroekonomi karena semua negara mengalami kesulitan dengan kondisi ekonomi, maka pergerakan kapital juga akan menjadi sangat terbatas ya. Nah, inilah perubahan yang harus kita hadapi, tapi di sisi lain Indonesia sebenarnya bisa punya potensi yang luar biasa dengan ekonomi yang berbasis teknologi atau inovasi. Contohnya adalah e-commerce ya, di mana sudah muncul beberapa unicorn karena e-commerce. Dan e-commerce tampaknya sudah mulai jadi mainstream dalam kegiatan retail di Indonesia. Fintech, nah ini yang pasti teman-teman akuntan banyak terlibat, di mana fintech ini barangkali merupakan contoh transformasi digital yang paling berhasil di Indonesia. Karena makin banyak orang yang tidak perlu merasa harus ke bank dan bisa melakukan segala transaksi keuangan hanya dengan pendekatan digital, tidak perlu pendekatan yang fisik. Bahkan sampai pinjam-meminjam uang, ya peer-to-peer lending pun sudah makin marak di fintech. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana menjaga agar sistem keuangan tidak terganggu dengan P2P, ya peer-to-peer yang makin agresif barangkali. Ya, yang lainnya adalah bidang kesehatan, ya yang memang agak berbeda di sini. Karena kesehatan ini kita mau dorong supaya Indonesia tidak selalu bergantung kepada obat impor maupun alat kesehatan yang impor. Ya, kita sudah harus punya kemandirian, terutama untuk fitofarmaka yang berbasis sumber daya alam Indonesia. Fitofarmaka itu artinya obat berbasis herbal. Ya, jadi bukan obat herbal atau jamu, tapi obat berbasis herbal. Kemudian urban planning, ya smart city ini akan menjadi ciri khas kota-kota Indonesia masa depan. Sekarang pun sudah mulai dilakukan meskipun dalam skala yang relatif kecil. Manufaktur, kita juga perhatikan makin banyak pabrik-pabrik terutama di sekitar Jabodetabek yang otomasinya makin tinggi. Ya. Jadi mereka mengandalkan mesin dan orang-orang itu hanya lebih diposisikan sebagai supervisor atau yang mengawasi pergerakan dari mesin otomasi tersebut. Ya. Sedangkan energi, mau tidak mau kita akan mengarah kepada renewable energy dengan berbasis lokal. Nah, bagaimana cara kita mendukung transformasi teknologi, terutama juga di kalangan para akuntan? Maka yang pertama tentunya mengedepankan infrastruktur, ya, memperkuat broadband dan menciptakan koneksi sampai last mile, sampai ke setiap rumah tangga, sehingga Bapak Ibu misalnya bisa bekerja langsung dari rumah, tidak harus tergantung kepada kantor misalkan. Kemudian perlunya kesadaran akan nilai bisnis teknologi baru. Ya, ini mungkin perlu disampaikan kepada klien yang barangkali masih terbiasa dengan cara lama, tetapi harus bisa diyakinkan bahwa dengan cara baru, misalnya dengan penerapan sistem keuangan di perusahaan yang berbasis elektronik, itu akan lebih memudahkan pekerjaan di perusahaan. Kemudian alih teknologi dan dukungan teknis untuk perusahaan, disertai dengan bagaimana caranya agar teknologi itu mudah dipakai, biayanya murah, dan sesuai dengan kebutuhan klien atau kebutuhan perusahaan. Dan otomatis, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu lebih banyak lagi tenaga kerja yang paham teknologi, termasuk tentunya istilahnya akuntan masa depan tidak boleh menjadi lagi akuntan yang gaptek. Ya. Akuntan masa depan haruslah akuntan yang well equipped dari sisi teknologi. Paling tidak, kalau bukan pencipta teknologi, dia bisa mengaplikasikan teknologi itu dengan baik. Ya. Nah, dari situlah kemudian kita harap kita membuat ekosistem dari ekonomi digital, ya, di mana segala sesuatunya mau tidak mau akan berbasis digital, baik untuk logistiknya misalkan, ya, smart logistik, jadi bukan lagi logistik yang manual, tapi logistik yang smart, ya, tetap ada tentunya kegiatan yang manual, tapi segala sesuatunya bisa dilacak dan bisa mencegah terjadinya fraud, ya. Kemudian transaksi bisa dilakukan melalui digital platform, ya. Jadi sebanyak mungkin nanti mungkin para akuntan akan sibuk misalkan melakukan audit, auditnya adalah terhadap kegiatan platform, ya, bukan lagi kegiatan yang sifatnya manual atau physical. Nah, tentunya
keberadaan network operator menjadi penting. Karena Bapak Ibu untuk mendapatkan big data, sumber big data yang terbesar itu sebenarnya ada di network operator. Ya. Pengalaman kami waktu di Bappenas mencoba melakukan studi dampak Asian Games tahun 2018 kemarin terhadap perekonomian Indonesia, karena kita tidak melakukan survei yang sifatnya masif, maka ternyata keberadaan big data melalui operator telepon itu bisa menceritakan begitu banyak hal yang terjadi seputar Asian Games pada waktu itu. Barangkali lebih dibandingkan kalau kami waktu itu mengadakan survei yang dilakukan secara manual. Ya. Dan otomatis sebagai Bapak Ibu dari akuntan pendidik, peran universitas dan pusat penelitian ini akan menjadi penting. Ya, untuk bisa mendorong baik industri ICT domestik maupun untuk bisa memanfaatkan hasil penelitian, hasil riset itu dalam rangka mendukung perusahaan dan dalam rangka memberikan support agar perusahaan bisa mencapai konsumen dengan lebih mudah dan mendapatkan market yang lebih besar. Ya. Nah, terakhir kita bicara langkah ke depan. Ya, saat ini kita masih dalam konteks penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, ya, di mana tentunya Bapak Ibu sudah memahami apa yang harus dikerjakan sekarang, yaitu memastikan bagaimana agar masyarakat ini lebih siap menghadapi COVID-19. Karena yang namanya pandemi ini atau penyakitnya, virusnya, mungkin akan bersama kita dalam waktu yang panjang. Tinggal bagaimana masyarakat dengan kedisiplinannya dan nanti kita harapkan ada vaksin itu bisa berhadapan dengan COVID ini, yaitu dalam bentuk penguatan daya tahan tubuh. Dan otomatis kita harapkan kalau daya tahan tubuh atau kemampuan kita berhadapan dengan COVID makin baik, pemulihan ekonomi akan berjalan dengan sendirinya, ya, karena orang akan kemudian lebih berani untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tapi yang paling penting sebagai Bapak Ibu akuntan, bagaimana agar pemulihan ekonomi itu juga disertai dengan transformasi digital tadi. Jadi tidak harus semuanya back to normal dalam pengertian back to the past, ya, artinya kembali kepada praktek masa lama. Kita justru harus bicara istilahnya seperti judul film Back to the Future. Artinya kita kembali justru untuk masuk kepada era digital yang memang akan menjadi mainstream dalam kehidupan kita ke depan, ya, dengan atau tanpa pandemi. Nah, jadi ekonomi minim kontak, kemudian transformasi digital itu harus menjadi ciri khas kita ke depan. Dan disitulah daya saing bangsa akan makin kuat, ya, kalau kita adaptif dan selalu antisipasi masa depan, dan sekaligus kita berharap Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Ya, 2045 mudah-mudahan 100 tahun kemerdekaan kita sudah naik kelas dari hari ini, yaitu upper middle income country menjadi negara maju. Dan tentunya negara maju yang kita harapkan negara maju yang inklusif, yang berguna, yang bermanfaat bagi semua rakyatnya, ya, karena semuanya mendapatkan porsi yang sesuai dengan kontribusi mereka di dalam pembangunan nasional. Dan untuk menuju itu, mau tidak mau memang secara institusional kita harus masuk kepada ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, ketika bicara ekonomi berbasis inovasi, tentunya Bapak Ibu para akuntan tidak ingin ketinggalan, ya. Justru Bapak Ibu akuntan bisa segera beradaptasi langsung bagaimana caranya agar akuntansi itu bisa juga menjadi pendorong dari inovasi. Karena memang inovasi itu intinya kalau saya pelajari saat ini sebagai Menristek adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang out of box, ya, out of the box. Jadi tidak lagi bicara apa yang ada, tapi bicara mengenai sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya terobosan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas undangan dari IAI, khususnya Kompartemen Akuntan Pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.